Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tema 6A, di mana materinya adalah materi ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial kali ini yang kita bahas adalah materi tentang ASEAN. Mungkin teman-teman di rumah atau sudah ada yang tahu tentang ASEAN? Oke, nanti akan Ibu jelaskan pada video kali ini apa itu ASEAN. Namun kalian harus tahu dulu nih, apa tujuan kalian belajar ASEAN kali ini? Tujuan kalian belajar ASEAN adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial serta budaya di wilayah ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait. Oke, kita lanjut ya. ASEAN. Mungkin kalian udah pernah dengar sebelumnya melalui berita atau pernah lihat di sosial media kalian. Ya, kita akan bahas ASEAN kali ini ya. Kita akan bahas ASEAN mulai dari apa itu ASEAN, kapan didirikannya ASEAN, dan latar belakang berdirinya ASEAN. Kita akan mulai dari apa itu ASEAN. ASEAN adalah salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan akronim dalam bahasa Inggris, yaitu Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau akronim dalam bahasa Indonesianya yaitu Perbara. ASEAN ini terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Singapura. Sekarang kalian udah tahu ya apa itu ASEAN dan negara mana saja yang termasuk negara-negara ASEAN. Oke, selanjutnya kita akan belajar sejarah ASEAN. Kapan didirikannya ASEAN? Untuk itu, silahkan kalian perhatikan video berikut ya. Lagi di Indonesia Morning Show, sebuah sejarah tercatat pada hari ini. Berikut kami hadirkan Today's History. 8 Agustus 1967 ASEAN berdiri. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah beberapa persamaan antar negara-negara Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN ditandai pertemuan 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan pada saat itu, wakil Indonesia adalah Adam Malik. Kelima menteri luar negeri ini menandatangani sebuah kesepakatan, yakni Deklarasi Bangkok, dan sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok itulah organisasi ASEAN resmi berdiri dan mulai terbuka menerima anggota baru. Oke,
Kalau tadi kalian sudah tahu sejarah berdirinya ASEAN, kapan berdirinya ASEAN, sekarang kita akan mempelajari latar belakang berdirinya ASEAN. Tadi sudah disinggung ya di berita tersebut kalau ternyata negara-negara ASEAN ini berdiri karena adanya persamaan latar belakang. Oke, apa saja persamaan latar belakang dari negara-negara ASEAN? Itu ada 4 persamaannya. Yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Yang ketiga, persamaan nasib. Yang keempat, persamaan kepentingan. Kita mulai dari persamaan letak geografis dulu ya. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini merupakan peta wilayah negara-negara ASEAN. Di peta ini kita bisa lihat ya, negara-negara ASEAN itu ternyata dihimpit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga dihimpit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi berdasarkan letak geografis tersebut, 10 negara ini ya, termasuk merupakan satu regional atau satu kesatuan wilayah. Kalau tadi kita bahas secara geografis, sekarang kita akan bahas secara astronomis. Nah, letak negara-negara ASEAN secara astronomis adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang kalian bisa perhatikan nih, Ibu akan membahas apa saja batas-batas wilayah Asia Tenggara. Kalian bisa lihat ke arah utara di atas. Ini wilayah ASEAN ini berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina Timur. Kemudian di sebelah selatan, kalian bisa lihat ke bawah. Ini negara-negara ASEAN ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sekarang kita bisa lihat sebelah kanan. Nah, sebelah timur ini berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat, kalian bisa lihat ke kiri. Sebelah barat ini wilayah ASEAN berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman. Nah, dari kondisi geografis ini mengakibatkan keadaan iklim di wilayah ASEAN adalah iklim tropis, kecuali satu negara, yaitu Myanmar. Myanmar sebelah utara ini atau Myanmar yang bagian atas nih, yang berbatasan dengan India dan Cina itu memiliki iklimnya subtropis. Kemudian curah hujan di wilayah Asia Tenggara ini cenderungnya tinggi ya, dan suhunya panas. Negara-negara ASEAN ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang kaya akan flora dan fauna, yang memiliki tanahnya jenisnya vulkanik dan aluvial atau tanah endapan. Kemudian, hampir semua negara di wilayah ASEAN ini mempunyai lautan dia punya semua kecuali Laos, karena letaknya Laos ini tertutup oleh wilayah Kamboja, Vietnam, Cina, Myanmar, dan Thailand. Jadi dia tidak punya laut. Kemudian seluruh wilayah Asia Tenggara ini mempunyai hasil tambang yang berlimpah, kecuali satu negara, yaitu negara Singapura. Jadi negara Singapura ini tidak mempunyai hasil tambang ya. Sampai di sini, ngerti kan? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Ya, negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini mempunyai dasar kebudayaan yang sama dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama juga. Karena mereka ini adalah sebagai pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Oke, selanjutnya ada persamaan nasib juga nih. Persamaan nasib negara-negara di wilayah Asia Tenggara adalah sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat dan bangsa Jepang. Kecuali satu negara nih yang belum pernah dijajah oleh negara manapun, yaitu Thailand. Itulah yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara.
Oke, dan yang terakhir, kalian bisa lihat ini ya. Ini merupakan lambang organisasi ASEAN. Ini lambangnya. Dan yang terakhir, persamaan yang terakhir dari negara-negara ASEAN adalah persamaan kepentingan, yaitu ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial budaya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai kepentingan yang bersama nih. Misalnya, kepentingan atas daerah perairan laut, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan pintu gerbang di sebelah barat dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Nah, dari hal tersebut kemudian muncullah tujuannya dari kerjasama negara-negara ASEAN itu, salah satunya adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Kerjasamanya ini terus berlanjut sampai sekarang. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan nanti kepada gurunya masing-masing melalui classroom ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas di classroomnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.